Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabowo Pay, channel yang selalu memberikan informasi-informasi seputar BLT BPJS Ketenagakerjaan dari gelombang 1 hingga gelombang. Pada kesempatan ini teman-teman simak jadwal pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 6 dari Kemnaker. Cek penerimanya di sini. Prabowo akan bahas tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 6 dari Kemnaker. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum teman-teman simak videonya, teman-teman bisa lakukan subscribe, like, juga share video saya ini sebaik-baiknya, dan juga tekan notifikasi loncengnya agar teman-teman semuanya selalu update video-video terbaru dari Prabu. Oke teman-teman, seperti biasa kita lanjut dulu teman-teman. Fix Indonesia, bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker sudah dicairkan hingga termin 2 tahap 5. Ini publik menanti waktu pencairan untuk tahap 6-nya. Diketahui Kemnaker telah memberikan bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan kepada 11 juta karyawan. Namun hingga saat ini sebanyak 1,4 juta karyawan tak kunjung mendapatkan bantuan. Menurut laporan Kemnaker, berikut jumlah yang telah mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 5. Tahap 1 disalurkan kepada 2.180.382 karyawan. Tahap 2 telah disalurkan kepada 2.713.434 karyawan, dan tahap 3 telah disalurkan kepada 3.149.031 karyawan. Tahap 4, tahap 5, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kemungkinan besar sisanya akan disalurkan di termin 3, sehingga 1,4 juta dapat tersalurkan kembali. Menurut Aswansa selaku Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industri Kemenaker, hingga kini Kemenaker dari Linda dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan proses pemadanan data dengan Ditjen Pajak, sehingga hal itu membuat penyaluran bantuan ini kepada sisa pekerja menjadi tertunda. Kemarin kami melakukan pemadanan dengan Ditjen Pajak, terdapat 1,198 juta rekening, tapi itu belum diproses teman-teman. Meski begitu, Aswansa menjelaskan pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 akan ada 6 tahap penyaluran. Senada dengan Aswansa, staf khusus Kemenaker Reza Hafiz mengonfirmasi melalui akun YouTube FMB9. Kemenaker selaku Kementerian Teknis mengharapkan subsidi ini terus bisa berlanjut, namun secara polis, kebijaksanaan dan privasi berbeda. Menurut Reza, keputusan lanjut program bantuan subsidi gaji atau upah pada tahun depan akan tergantung pada kondisi perekonomian Indonesia. Sementara itu, Menteri Idham mengatakan bagi pekerja yang masuk dalam kriteria penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan termin kedua, tapi belum menerima transfer dana subsidi gaji BLT tersebut, dimohon untuk bersabar karena masih dalam proses penyaluran. Sisanya yang belum dapat BSU masih dalam proses penyaluran dan terus kami monitor. Sisanya yang belum dapat dalam proses penyaluran, terus monitor perkembangan penyaluran. Saya mohon agar para pekerja buruh bersabar karena jumlah dana yang harus ditransfer ke bank penyalur ke masing-masing rekening penerima cukup besar, baik rekeningnya Bank Himbara maupun rekening bank swasta, kata Menteri Ida Fauzia menambahkan. Perlu Anda ketahui, proses penyaluran uang akan diberikan setelah semua data karyawan diproses oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN menyerahkan datanya ke Kemnaker, ke Bank Himbara. Penyaluran BSU ini tentunya setelah diproses ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN kepada bank penyalur, untuk selanjutnya ditransfer ke rekening penerima baik Himbara atau himpunan bank-bank milik negara maupun non-Himbara, kata mereka. Kemenaker akan menyalurkan BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2 berdasarkan Permenaker nomor 14 tahun 2020, yakni yang dibuktikan dengan NIK. Bagi para pekerja yang merasa sudah sesuai dengan persyaratan, segera klik link kemenaker.go.id untuk memastikan Anda terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2 dan ikuti cara berikut. 1. Masuk website resmi, klik tombol daftar di bagian kanan atas, lengkapi pendaftaran akun, klik daftar sekarang. Setelah selesai, Kemenaker akan mengirim kode OTP dan laporan aktivasi
akun setelah mendapatkan kode OTP tersebut. 6. Lakukan aktivasi akun setelah mendapatkan kode OTP dengan cara kembali ke laman kemenaker.go.id. Isi kolom formulir dan website berbagi dalam 7 tahapan. Pastikan semua kolom diisi data lengkap dan benar melalui dari foto profil, status, pernikahan, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. 9. Akan muncul status pemberitahuan di dashboard apakah masuk terdaftar atau tidak penerima bantuan tersebut. Jika Anda mengalami kendala pencairan atau nama tidak terdaftar dalam situs Kemenaker tersedia dalam dashboard tersebut, terdapat kirim aduan yang dapat Anda isi dengan keluhan terkait pencairan. Cara lain adalah Anda bisa langsung klik pada laman http://bantuankemenaker.go.id support home. Oke teman-teman, segitu aja informasi dari Prabu. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tetap dukung terus channel Prabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.